Pemirsa, tanggal 28 Oktober 1928 diikrarkan Kongres Sumpah Pemuda kedua. Dan ini menjadi titik awal perjuangan semangat pemuda Indonesia dalam kesatuan dan persatuan. Dalam segmen kita kali ini kita akan berbincang-bincang semangat pemuda Indonesia dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda. Untuk membahasnya lebih lanjut, sudah hadir bersama Reska di kesempatan kali ini narasumber yang luar biasa. Sudah hadir Ngatawi Alsastro, sosok seorang budayawan sekaligus Kepala Makar Art Center Universitas Indonesia. Assalamualaikum. Apa kabar Mas Sastro? Terima kasih sudah bergabung. Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pemuda Indonesia ya Mas ya. Semangat. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan Mas Sastro sebenarnya apa saja yang harus dipersiapkan pemuda saat ini dan yang akan datang, karena mengingat bahwa di tahun 2045 Indonesia akan memasuki masa yang emas gitu ya Mas Sastro ya. Selain Mas Sastro juga sudah hadir bersama Reska di kesempatan kali ini sosok senator muda Indonesia yakni Djalika Maharani yang merupakan anggota DPD MPR RI sekaligus menjadi anggota termuda di parlemen. Apa kabar Djalika? Baik, alhamdulillah Mas Reska. Terima kasih sudah hadir di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan semangat pemuda ini bisa menginspirasi banyak pemuda di Indonesia. Nah, sekarang kita ke Mas Sastro. Mas Sastro, dalam momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda, sebenarnya apa yang bisa menjadi refleksi pemuda masa lalu dan masa kini? Paling tidak kita bisa mengambil makna dari kegiatan Sumpah Pemuda. 3 makna terpenting dari Sumpah Pemuda menurut saya adalah kesadaran untuk membangun persatuan. Karena kita tahu sendiri Sumpah Pemuda itu kan merupakan perpanjangan tangan dari proses 1908 Budi Utomo berdiri, para tokoh-tokohnya bergerak, kemudian di Stovia membangun gerakan, di situ kumpul beberapa pelajar dan mahasiswa se-Indonesia dari Sulawesi, dari Sumatera, dari Jawa, dari Sunda. Dari sini kemudian mereka membangun organisasi-organisasi. Lairah, yang Java, yang Sumatera, yang Islamitten Bond, yang Celebes dan lain sebagainya. Dan itu berurutan mulai tahun 1917, 18, yang terakhir 1927 itu berdiri Betawi ya, pemuda Betawi dan lain sebagainya. Jadi spirit dari Sumpah Pemuda itu adalah membentuk organisasi untuk bersatu. Bukan membentuk organisasi karena kita pecah. Karena nggak cocok di organisasi ini kemudian nyempal bangun organisasi. Kalah di kongres bangun organisasi. Bukan itu. Jadi Sumpah Pemuda itu spiritnya adalah membangun organisasi sebagai sarana untuk merajut persatuan, merajut perbedaan. Itu satu. Yang kedua, refleksi yang bisa kita maknai dari Sumpah Pemuda adalah keikhlasan untuk memberi dan menerima. Jadi orang Jawa yang mayoritas bisa menerima bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Misalnya, orang Minang yang pinter-pinter, yang hebat-hebat, mau melebur menjadi satu bangsa yang namanya Indonesia. Dan beberapa suku-suku yang lain. Nah itu keikhlasan untuk memberi dan menerima. Tanpa adanya keikhlasan itu, nggak mungkin sumpah ini terbentuk. Dan yang ketiga adalah wisdom, dari kearifan. Itu yang kedua ya, kearifan yang melahirkan keikhlasan. Yang ketiga adalah adanya semangat untuk maju bersama-sama, bukan sendiri-sendiri. Jadi kolaborasi gitu Mas ya? Ya, kolaborasi antara satu. Dia yakin bahwa merdeka ini tidak mungkin terbentuk, Indonesia tidak mungkin terwujud kalau tidak ada kolaborasi antara berbagai macam kelompok, suku, dan yang lain sebagainya itu. Jadi artinya bahwa banyak sekali nilai-nilai perjuangan pemuda masa lalu yang kalau tadi digambarkan oleh Mas Sastro, seakan-akan sekarang sudah mulai berkurang gitu Mas ya. Jadi kalau kalah kongres, jangan bikin kongres yang baru gitu ya Mas ya. Justru menyatukannya dengan keikhlasan, itu yang paling penting gitu ya. Gua nggak ngomong gitu. Hanya menegaskan gitu ya. Itu contoh yang paling konkret di era saat ini. Nah sekarang kita ke Djalika. Djalika menjadi sosok muda gitu, memiliki tanggung jawab yang besar. Dari kacamata Djalika sendiri sebagai anggota termuda di parlemen, apa sebenarnya yang menjadi perjuangan pemuda saat ini Djalika? Sebenarnya tadi saya sepakat banget sama Mas Sastro ya, bahwa memang kita harus bercermin lah dari semangat-semangat pemuda zaman dulu gitu. Dan saya lihat juga fenomena pemuda zaman sekarang itu cenderung orangnya jauh lebih berani, Mas Reska, jauh lebih berani mengekspresikan, menyuarakan, mengkritisi, memberi saran. Karena apa? Mungkin ini faktor juga kita dikasih privilege hidup di zaman kemajuan teknologi informasi komunikasi. Jadi kita banyak banget platform di mana menstimulus kita lah untuk bisa bersuara, untuk bisa menunjukkan karyanya dan lain sebagainya gitu. Jadi pergunakanlah privilege kita ini untuk hal yang benar gitu loh. Jadi alangkah baiknya
untuk pemuda era ini gitu menggunakan privilege ini diiringi juga dengan ilmu pengetahuan dan kapabilitas gitu. Jadi ketika dengan majunya arus teknologi informasi dan komunikasi ini jangan malah jadi generasi yang sebar hoax gitu, jangan jadi malah generasi yang gampang terprovokasi, tapi jadilah generasi yang bijak dalam menerima informasi gitu. Sesimpel itu gitu loh. Karena melihat apalagi berada di sini Sumpah Pemuda yang hampir seabad yang lalu itu anak-anak mudanya dan segala keterbatasannya itu memperjuangkan kepersatuan Indonesia ini loh. Jangan cederai kepemudaan di Indonesia ini dengan malah perpecahan gitu, isu sara, stereotyping daerah gitu kan. Kadang kita masih dengar nih Mas Dastro, orang-orang yang masih suka stereotype berdasarkan daerah kayak, Padang nih pelit gitu, atau Palembang nih, bandit gitu kan. Atau galak gitu ya. Galak gitu kan, Medan galak gitu. Jadi padahal orang zaman dulu tuh mengenyampingkan egonya, mengenyampingkan episentrisnya, bersatu untuk Indonesia gitu. Jadi jangan sampai mencederailah perjuangan dari pemuda-pemuda masa lalu. Jadi artinya bahwa seiring dengan kemajuan teknologi ataupun modernisasi, kita jangan serta-merta ikut langsung gitu tanpa harus ada filter tadi atau bekal pendidikan yang pada diri kita sendiri. Nah, Jelika, kita kalau melihat potret pemuda saat ini, begitu gampangnya mereka merefleksikan informasi, kemudian juga menyampaikan informasi yang tersebar di berbagai masyarakat gitu dengan gadgetnya itu sendiri. Menurut Jelika, apa sih yang menjadi gangguan ataupun masalah dari sisi moral itu sendiri kalau seandainya mereka dengan gampangnya mengupload ataupun share berbagai informasi yang belum tahu kebenarannya? Karena ini sangat bahaya banget ya Mas Reska, fenomena sekarang, karena itulah trigger dari perpecahan dari sebuah negara gitu. Bahkan orang-orang zaman dulu itu menjadikan propaganda ini sebagai senjata yang paling ampuh untuk menghancurkan sebuah negara gitu. Saya takutnya fenomena-fenomena seperti ini dilihat sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau ada keinginan khusus untuk memecah belah bangsa gitu. Jadi dengan cara ini, ini gampang nih orang-orang di Indonesia ternyata gampang untuk diprovokasi gitu. Nah ini akan dimanfaatkan gitu. Jadi harusnya generasi bangsa Indonesia ini harus sadar akan itu gitu loh. Bukannya kita untuk membungkam orang untuk bicara atau segala macam, tapi lebih ke membekali diri sendiri lah dengan kebijaksanaan, dengan ilmu, dengan naluri kita untuk lebih mendalami suatu isu lebih dalam lagi. Jangan sampai kita itu ikut menyebarkan hoax, propaganda dan lain sebagainya gitu ya. Jadi lebih bijak gitu ya dalam bersikap gitu. Nah, sekarang kita ke Mas Hastro. Mas Hastro melihat potret pemuda masa kini gitu Mas ya. Kalau kita melihat lebih cenderung suka dengan hal-hal yang instan gitu Mas. Tidak menikmati proses itu sendiri. Tanggapan Mas Hastro seperti apa? Apakah memang ini pengaruh dari global ataukah memang dari individu pemuda kita saat ini? Ya, setiap zaman itu memiliki masanya sendiri, situasinya sendiri. Jadi budaya instan, budaya ingin cepat itu ya karena situasi yang ada saat ini dengan adanya teknologi, dengan adanya pengetahuan, dengan adanya konstruksi budaya yang makin bergeser itu mempengaruhi perilaku, cara pandang, sikap seseorang yang akhirnya mempengaruhi terbentuknya konstruksi budaya suatu masyarakat itu. Tetapi kalau kita melihat gerak sosial, gerak kebudayaan itu sebetulnya sama saja kok. Kita sekarang menyebut adanya era globalisasi. Budaya mana saja bisa ketemu dengan kita saat ini. Zaman dulu juga waktu generasi muda ini sedang duduk di sini membicarakan Indonesia, sudah globalisasi. Mereka ketemu dengan budaya Eropa, mereka ketemu dengan budaya Arab, mereka ketemu dengan budaya India. Tarik lagi ke belakang, era-era sebelumnya juga sudah terjadi cross culture, changing of culture itu juga terjadi. Pertanyaannya, kenapa mereka bisa memenangkan dalam tanda petik dalam kontestasi kebudayaan ketika terjadi cross culture dan hubungan yang tinggi antar kebudayaan itu gitu ya. Orang-orang yang duduk di sini dulu bersentuhan dengan budaya Eropa. Dia dididik dengan pemikiran Eropa, modernize, rasional, positivistik. Tetapi begitu mereka menerima pengetahuan ini, mereka tidak jadi orang Eropa yang kemudian ya bicara gaya macam-macam, tapi tetap jadi orang Indonesia dan justru malah memikirkan Indonesia. Dua hal. Pertama karena mereka ini paham sejarah. Yang kedua mereka ini kenal tradisi sebagai akar, sejarah sebagai referensi hidup.
Nah, akhirnya keduanya ini menjadi bacaan yang masuk dalam pemikiran, terbentuk dalam kesadaran, mewujud dalam perilaku. Nah, ini akhirnya mereka ya nggak kena budaya instan. Banyak orang yang masih seperti itu kok sekarang, anak muda yang tidak instan, karena dia paham betul bahwa proses itu harus dilalui, bahwa hidup itu tidak bisa langsung tiba-tiba ada, gitu. Jadi nggak semuanya anak muda instan, meskipun mainstreamnya begitu. Nah, inilah membangun kesadaran berproses menjadi sesuatu yang sangat penting, dan itu salah satu caranya adalah dengan cara Mas Reza melakukan acara seperti ini. Apalagi di tempat bersejarah begini ya Mas Sastro ya. Karena orang banyak yang salah persepsi terhadap sejarah. Sejarah selalu dipahami hanya masa lalu, kekunoan, sehingga ngapain kita belajar masa lalu? Ngapain sih sejarah, itu kan barang yang nggak ada gunanya. Itu kalau kita pahami sejarah hanya sekedar kronologi peristiwa. Tapi sejarah harus kita dudukkan sebagai gerak peradaban, gitu ya, yang bisa kita jadikan sumber inspirasi, sumber referensi dalam menghadapi kehidupan sekarang. Itu yang dilakukan generasi 1928 pada zamannya. Baik, jadi artinya bahwa dengan mengenal sejarah kemudian memahami sejarah sendiri, secara tidak langsung akan membentuk pola pikir individu pemuda itu sendiri. Nah, kalau Jialika sendiri melihatnya seperti apa? Apakah memang betul pemuda saat ini seakan-akan tidak mau belajar atau tidak mau melihat sejarah masa lalu sehingga tidak ada motivasi untuk melakukan perbaikan ke depannya? Sepertinya iya ya. Tapi karena tadi itu memang pada saat itu ya mereka ada era globalisasi, tapi pada masanya pada saat itu Pak Sastro. Tapi yang saya lihat sih sebenarnya ini benar-benar berpengaruh dari segi teknologi informasi ya Mas Reska ya. Karena dengan semua fasilitas teknologi informasi komunikasi sekarang itu semua serba instan. Semuanya jadi yang namanya budaya gotong royong ternyata hampir terkikis semuanya, karena semuanya serba bisa dilakukan sendiri gitu. Terciptalah jadi mungkin generasi milenial, kemudian generasi Z, generasi post Z, itu yang mungkin agak terkikis lah saya rasa ininya, apa namanya, budaya-budaya, kemauan untuk belajar sejarah segala macam, karena mereka sudah melihat tuh yang futuristik aja gitu, sudah melihat benar katanya tadi, untuk apa namanya, karena mereka itu tidak melihat ke belakang karena menganggap bahwa sejarah itu adalah masa lalu untuk apa diingat-ingat gitu. Mereka lebih tertarik sama hal-hal yang futuristik, hal yang bersifat masa depan dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi tidak akan ada masa sekarang kalau tidak ada masa dulu gitu. Jadi seharusnya ada kesadaran itu dari para pemuda di Indonesia sekarang, khususnya generasi saya ke bawah gitu, bahwa sejarah ini penting untuk diingat agar kita tidak kehilangan jati diri bangsa kita. Jadi artinya bahwa memang betul apa yang disampaikan Bung Karno saat itu ya Mas Sastro ya, jas merah gitu ya, jangan sekali-sekali melupakan sejarah itu sendiri. Nah, kita kalau melihat perjuangan para pemuda saat ini gitu ya, tadi kalau saya dengan Mas Sastro sempat lihat-lihat juga Mas ya, beberapa koleksi yang ada di museum ini, bahwa diperlihatkan bahwa kesetaraan gender ya Mas Sastro saat itu, terutama pemuda dan pemudi yang bersatu dalam Kongres Pemuda ini, sudah begitu terasa begitu Mas. Lalu apa yang bisa menjadi pembelajaran sampai saat ini Mas? Satu, bahwa realitas yang ada sekarang ini kalau kita dalam teori sejarah itu akan sebetulnya pengulangan dari peristiwa masa lalu saja, hanya pola, format, bentuknya aja yang berbeda. Kalau dikatakan bahwa sekarang ini teknologi makin cepat, makin mempererat kita, pada zamannya ketika revolusi industri 1.0 yang ditandai ditemukannya dengan mesin uap, sehingga kapal-kapal itu bergerak lebih cepat karena dia tidak tergantung lagi kepada alam, sehingga setiap saat orang dari barat bisa mengunjungi timur tanpa harus menunggu datangnya musim barat. Setiap saat orang timur harus balik ke barat tanpa harus menunggu musim timur, karena teknologi itu ada. Ya sama dong dengan sekarang ketika teknologi handphone itu ada. Pada zamannya mungkin situasi psikologisnya sama, meskipun faktanya berbeda. Tetapi secara psikologis bahwa setiap teknologi itu akan merubah perilaku orang karena menjadi lebih dipercepat, menjadi lebih dan sebagainya. Tetapi orang dahulu tidak tergerus oleh teknologi yang makin mempercepat gerak dia, tetapi dia bisa menunggangi teknologi itu untuk dimanfaatkan untuk pengembangan dirinya. Ketika arus komunikasi makin cepat karena adanya mesin uap kapal, para ulama, para intelektual, Kiai Nusantara justru bisa berkontestasi secara kultural di Timur Tengah, sehingga lahir generasinya orang seperti
Abdul Rauf Singkel, Iya. saya Arsyad Al-Banjari, Nuruddin Araniri, Abdul Somad Al-Falimbangi, yang mereka dengan memanfaatkan teknologi itu yang berupa percepatan transportasi untuk melakukan kontestasi ilmu pengetahuan, membangun kosmopolitanisme Nusantara. Nah itu yang saya pengen anak-anak muda sekarang ini belajar, bahwa jangan Anda zamannya beda Mas, sudah beda, ini handphone ini cepet banget. Dulu pada zamannya kapal juga cepet banget pada era seperti itu gitu. Dan akan dimakan usia juga nanti suatu saat gitu ya Mas ya. Nanti, ya, itu artinya setiap zaman, setiap situasi akan melahirkan inovasi. Nah, yang pada ukuran zamannya itu yang paling cepat, yang paling canggih dan paling top pada zamannya. Nah, jadi ukurannya kita adalah menghadapi situasi teknologi yang paling top, paling canggih dan paling update. Nah, itu sikap kita gimana? Gitu loh. Baik, jadi artinya bahwa kita pemuda saat ini juga harus bisa mempelajari sejarah tadi gitu ya Mas ya, bahwa di masa dulu juga kecanggihan sudah ada gitu. Namun ini akan habis dimakan waktu tadi atau usia tadi ya Mas Sastro ya. Nanti kita akan berbincang-bincang lagi Mas Sastro dan juga Jelika. Ini menarik sekali kita kalau berbicara mengenai peran pemuda terutama dalam pembangunan bangsa, dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Perspektif. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Perspektif dengan topik kita kali ini adalah peran pemuda dalam menghadapi pembangunan bangsa dan tantangan di era saat ini. Tadi Jelika, Mas Sastro sempat menyampaikan, ketika pemuda saat ini melupakan sejarah atau seakan-akan sengaja tidak mau mengingat sejarah, secara otomatis dia akan kehilangan referensi kehidupan. Tanggapan Jelika seperti apa? Sepakat, menurut saya sepakat. Karena memang benar tidak ada yang kita lihat gitu. Jadi seperti hilang arah dan seperti hilang jati diri rasanya kalau seandainya kita tidak mengingat sejarah di mana kita berasal, bagaimana awal ini bisa kita berdiri sekarang ini karena apa gitu. Perjuangan-perjuangan orang dulu seperti apa. Jadi kita tidak ada cermin seolah-olah jadi Mas Reska. Jadi menurut saya penting bagi generasi muda sekarang tuh lebih peka lagi terhadap sejarah, mempelajari riwayat-riwayat orang-orang terdahulu dia, agar mereka lebih belajar lagi lah untuk menghargai proses, menghargai perjalanan gitu. Seperti yang dikatakan tadi, mungkin semua serba instan, ya itu tidak bisa diterima mentah-mentah. Kita harus beradaptasi dengan sebuah proses gitu. Jadi jangan sampai kita jadi generasi-generasi yang melupakan sejarah lah. Jadi jangan sampai nanti referensi kehidupan betul-betul hilang gitu ya Jelika. Nah Jelika mungkin juga mengamati dengan teman-teman yang seusia bahkan gitu, atau yang di bawah kita generasinya, sekarang ini seakan-akan gampang sekali terganggu mentalnya atau permasalahan mental health itu sendiri, cepat tersinggung gitu, atau istilah kerennya gampang baper gitu ya. Nah menurut Jelika ini apakah memang ada pengaruh kompetisi yang begitu tinggi di era saat ini, ataukah memang krisis kepercayaan diri pada individu itu? Mungkin berpengaruh dengan pertukaran arus informasi yang mungkin Indonesia pada saat ini kurang bisa beradaptasi ya, terlalu jomplang gitu loh, mungkin terlalu jomplang sekali dengan arus globalisasi yang sangat cepatnya tuh per detik gitu. Jadi gesekan ini yang membuat masyarakat mungkin di Indonesia ini lebih gampang tertekan, lebih gampang seperti kata Mas Reska tadi, pengaruh dari persaingan global gitu-gitu. Jadi menurut saya ini harus segera diatasi sih Mas Reska, karena Indonesia saya rasa harus segera berbenah untuk memberikan pendidikan untuk sumber daya manusianya agar bisa bersaing sama gitu dengan orang-orang, agar bisa beradaptasi gitu. Jangan sampai ada gesekan seperti ini di masing-masing individu di Indonesia ini, maksudnya seperti itu. Jadi artinya bahwa harus ada akselerasi terutama di bidang pendidikan tadi ya, agar kesetaraan ini bisa sama begitu ya. Nah sekarang kita ke Mas Sastro. Mas Sastro, ada yang menarik juga ketika Jelika mengatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi orang tersebut gampang emosi karena kurangnya pendidikan gitu Mas. Pendidikan itu bukan arti sekolah ya sekolah saja, tapi kualitas pendidikan yang bisa diserap oleh pemuda itu sendiri. Apakah ini ada kaitannya juga dengan kehilangan referensi kehidupan Mas Sastro? Di antaranya iya. Jadi pendidikan itu kan mestinya aspek kognitif, afektif, psikomotorik. Kalau kita pakai taksonomi Bloom ya, itu harus berjalan seimbang. Pendidikan tidak semata-mata menampilkan skill yang akhirnya jadi pekerja. Pendidikan tidak semata-mata menampilkan kecerdasan yang akhirnya menjadi pemikir. Tetapi pikiran ini harus terrefleksi dalam
karya ini harus diilhami, dipandu oleh kejernihan hati. Maka pendidikan itu intinya ya noto hati, Mas. Menata hati, menata batin, menata jiwa. Nah, maka Wage Rudolf Supratman kan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah, itu hatinya. Di mana-mana kalau saya mempelajari pendidikan itu, negara yang paling top pendidikannya, misalnya di Jepang, di Swiss, itu yang dibangunkan karakternya dulu. Orang di anak kecil tuh dilatih antri, dilatih disiplin. Jadi tidak dibebani untuk matematika yang jelimet dulu dan lain sebagainya. Tapi ini kalau dalam sosiologinya habitusnya dibangun dulu, gitu. Habitus tentang kedisiplinan, habitus tentang kerelaan berbagi, habitus tentang mau antri dan lain sebagainya itu. Nah, ini. Jadi benar pendidikan kita memang mengajarkan, mengarahkan kepada kompetisi yang sangat tinggi. Anak baru lahir aja udah disuruh kompetisi. Itu bukan tidak baik, tapi ada tempatnya, gitu ya. Itu bukannya salah, tapi harus tahu tempatnya. Akhirnya mengabaikan dimensi-dimensi yang lain. Akhirnya dia kehilangan tadi referensi hidup, gitu ya. Karena bersaing sangat ketat, persaingan ini sangat tinggi, menghalalkan segala cara. Sudah persaingan ketat, enggak dilandasi etika moral yang benar, kesadaran kepribadian yang mantap, karakteristik yang kuat, ya akhirnya bersaingnya menggunakan segala macam cara. Jadi satu, kehilangan referensi, dua, kehilangan akal budi, tiga, enggak terbangun karakter sistem dalam diri, ya akhirnya jadi itu tadi yang dibayangin menjadi situasi yang keotik seperti yang dibayangkan semua orang sekarang ini, meskipun tidak semuanya begitu. Bayangin karena saking nggak ngertinya referensi, begitu dikasih referensi khilafah langsung ditelan mentah. Dia nggak mencerna itu apa. Dikasih referensi katanya Quran hadis langsung telan mentah. Gitu. Jadi dikasih referensi gender langsung telan mentah. Loh, padahal di sini ini ada kok buktinya. Tahun 1920-an itu perempuan Indonesia 2 orang yang namanya Nyonya Sutopo sama Sahriani itu jadi utusan untuk Kongres Internasional Perempuan di India. Di tahun itu ya Mas? Di tahun ikut itu, dalam forum internasional di ya? forum internasional. Abad ke-7 kita udah punya ratu perempuan, Ratu Sima. Abad ke-9 kita punya ratu perempuan namanya Pramudawardhani. Abad 13 kita punya sultanah perempuan, abad 14 itu. Sultan loh, pemimpin Islam. Perempuan itu satu-satunya hanya ada di Nusantara. Yang namanya Sultanah Siti Nahrisya. Abad ke-17 kita punya 4 sultanah perempuan. Ini kan referensi-referensi hidup, bukan kita kembali ke masa lalu untuk diglorifikasi. Nah, penyakitnya tadi Mbak, hati-hati. Kita kembali ke sejarah juga harus hati-hati. Karena penyakitnya ada 2. Satu, mengglorifikasi sejarah itu sehingga kita nggak mau maju karena merasa sudah hebat, gitu ya. Yang kedua, kita mencemooh, gitu loh. Apa ini masa lalu? Itu kan masa lalu, sekarang kan sudah beda. Nah itu. Jadi memahami sejarah pun harus dengan kebersihan hati dan sikap kritis, gitu. Sehingga dia betul-betul dia menjadi referensi hidup dalam menjawab dan menyelesaikan tantangan pada zamannya. Karena orang-orang tua kita dulu juga begitu ketika menjawab tantangannya. Yang punya tantangan masa depan gak hanya kita sekarang. Orang dulu juga punya tantangan masa depan. Jadi artinya bahwa setiap masa itu punya tantangan tersendiri. Ya. Yang paling penting adalah menyiapkan individunya tadi begitu ya Mas Astro, Ya. agar tangguh dan kuat gitu ya. Betul, dan memiliki kekayaan referensi, baik referensi tekstual maupun referensi kontekstual dalam menjawab tantangan. Baik, sekarang kita ke Jelika. Jelika, ini menarik ya, kita kalau mendengarkan apa yang disampaikan Mas Astro, mungkin kita termasuk generasi yang saat ini gitu ya. Melihat bahwa banyaknya tokoh-tokoh ataupun juga sosok-sosok pemuda yang zaman dulu ternyata sudah mengawali perjuangan, terutama untuk mengisi kemerdekaan ini bahkan sebelum kemerdekaan itu berlangsung. Nah, menurut Jelika, apa sih yang menjadi kendala ataupun tantangan pemuda saat ini? Seakan-akan mereka tuh tidak mau melihat ke belakang untuk menilai nilai sejarah yang baik untuk masa depan. Ya, kembali lagi arus informasi yang cepat mungkin ya Mas Reska, dan apa namanya mungkin kalau dulu kita bisa bilang ya teknologi terus berkembang seiring dengan berjalan waktu, tapi mungkin di era 2000 ke atas ini kepesatannya itu apa ya, tidak bisa diiringi gitu loh.
kita terlambat jauh untuk bisa beradaptasi gitu. Itu yang membuat saya pikir kayaknya ini nih yang menyebabkan ini Indonesia ini belum siap, belum bisa membenahi gitu. Sebenarnya banyak juga orang yang bisa beradaptasi langsung gitu. Sekarang anak-anak muda juga sudah menduduki posisi-posisi penting di negeri ini gitu. Ada yang jadi pengusaha muda, ada yang jadi anggota dewan gitu, bahkan ada yang juga jadi YouTuber, kreatifpreneur. Banyak sekali anak-anak muda yang bisa sukses di usia muda zaman sekarang dengan menunggangi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini gitu. Tapi kembali lagi sebenarnya kesadaran kebijaksanaan sih dalam diri sendiri. Kita juga nggak bisa memaksakan untuk seseorang itu untuk apa ya, untuk memaksakan untuk sama seperti semua orang sama gitu. Tapi kesadaran kebijaksanaan dalam diri ini yang menyikapi masa depan, masa lalu, dan masa sekarang gitu. Jadi bagaimana caranya sih, sebenarnya benar kata Mas Zastro itu, dengan adanya dialog seperti ini, dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini, kita mengingat sejarah, kita melakukan diskusi. Jadi itu yang membuat masyarakat Indonesia ini, anak-anak mudanya bisa terinspirasi mungkin gitu ke depannya. Jadi artinya bahwa balik lagi ke pribadi masing-masing pemuda itu sendiri. Nah ini menarik nih Mas Sastro, kita kalau melihat kiprah pemuda gitu saat tadi Jelika sempat mengatakan bahwa banyak sekali sekarang pemuda-pemuda dipercaya atau diberikan amanah untuk jabatan-jabatan tertentu. Salah satunya Jelika misalnya, sekarang menjadi senator termuda gitu di DPD RI. Nah suara pemuda ini sebenarnya seperti apa sih Jelika ketika Jelika bergabung dengan senior-senior, kemudian dengan orang yang umurnya lebih tua daripada Jelika, tapi memiliki kapasitas yang sama gitu. Apakah suara pemuda ini bisa mendominasi atau didengarkan secara maksimal, terutama di parlemen? Kalau dari parlemen sebenarnya alhamdulillah ya Mas, semua orang menerima lah masukan warna baru di parlemen ya. Banyak seperti Prof Silvi kemarin yang mungkin beliau sangat tertarik dengan isu-isu yang sering saya bawa kan. Bu Silvi di desa itu masyarakatnya itu keren-keren loh di daerah itu, mereka pengen diberikan ruang untuk bisa ikut dalam memerintah desa gitu, bisa diberikan ruang misalnya dana desa itu dialokasikan untuk kegiatan kepemudaan agar mereka itu bergerak, agar mereka itu ikut membangun desa, mereka tuh sudah aktif bikin BUMDes dan lain sebagainya. Oh iya begitu Kak gitu. Bu Silvi juga sering sekali mengakomodasi, membantu saya gitu. Jadi sistemnya kolaborasi untuk bisa mengakomodir kepentingan anak muda juga gitu. Jadi menurut saya parlemen sekarang sudah sangat terbuka ya, apalagi sekarang sudah banyak sekali anak-anak muda yang terjun langsung, berdiri langsung, bahkan yang di usianya under 30 itu di DPD RI ada sekitar 10 orang, mungkin di DPR juga ada sekitar kurang lebih 7 orang. Jadi ya sepertinya angka terbanyak ya anak muda sekarang yang terjun ke dunia politik secara langsung, dan itu menurut saya harapannya bisa jadi inspirasi sih untuk anak-anak muda sekarang di Indonesia, bahwa berpolitik itu bukan hanya untuk orang-orang yang tua atau melihat sejarah kembali ya. Pergerakan besar itu dimulai bahkan anak-anak muda gitu. Sumpah Pemuda pun waktu itu Bapak Sugondo usianya 26-28 tahun, kakek buyutnya Mbak Dian Sastro waktu itu Pak Suwarno juga usianya begitu gitu, di bawah 30. Jadi bukan hal baru lah anak muda ini untuk berkecimpung di dunia perpolitikan di Indonesia. Jadi artinya bahwa keberadaan dan suara pemuda Indonesia ini sudah memiliki ruangnya gitu ya untuk bersuara. Nah sekarang kita ke Mas Sastro. Mas Sastro, dengan banyaknya anak-anak muda yang terjun ke politik gitu ya, baik itu di parlemen, bahkan juga kepala daerah pun ada dalam kategori usia muda. Menurut Mas Sastro ini apakah terjadi suatu kemajuan tradisi terkait dengan tingkat kepercayaan publik terhadap sosok muda? Kalau dulu kan dianggap bahwa yang muda itu belum berpengalaman gitu ya, belum banyak masa terbangnya untuk berkegiatan dan sebagainya. Kalau pandangan Mas Sastro seperti apa? Justru sekarang ini bagus karena pijakan sejarahnya jelas. Tadi disebutkan pelaku-pelaku sejarah pada zamannya itu anak-anak muda semua gitu loh. Itu kan beberapa lalu aja yang mengatakan anak muda jangan taruh depan lah, jangan kasih tempat biar yang belum pengalaman gitu ya Mas. Nah ini mulai ada tren menarik, perkembangan menarik. Artinya jejak-jejak sejarah itu juga mulai terulang. Bagaimana anak muda sudah mulai tampil, masuk menjadi anggota parlemen, menjadi politisi, menjadi pimpinan-pimpinan kelembagaan negara. Ini fenomena yang bagus. Harus diimbangi dengan kualitas kerja, bukti nyata bahwa keberadaan anak muda di situ memang memiliki peran fungsi yang sangat efektif dan akurat untuk perubahan maupun menjaga spirit keanakmudaan itu dalam mewujudkan perbaikan-perbaikan bagi bangsa dan negara. Jadi menurut saya ini fenomena yang bagus gitu ya. Tapi
ini harus dibuktikan dengan adanya produk-produk kebijakan, dengan adanya gerakan-gerakan yang memang betul-betul mengarah seperti yang diharapkan itu. Meskipun ini suatu proses, itu harus kita hargai gitu. Itu satu. Yang kedua, anak-anak muda sekarang ini jangan dipandang sebelah mata. Menurut saya, boleh jadi mereka lupa sejarah, nggak punya referensi, tapi kreativitasnya dia tinggi. Misalnya, kelihatannya anak-anak sekarang ini soliter ya, jadi sendiri-sendiri aja egois. Tetapi penelitian menunjukkan bahwa anak-anak Gen Z itu sebetulnya kecenderungan untuk melakukan kolaborasi itu sangat tinggi. Gitu. Mereka ini merasa nggak bisa kerja sendirian. Makanya munculnya komunitas-komunitas, ya kelihatannya sendirian tapi dia berjejaring dengan yang lain melalui teknologi. Ada COVID misalnya, muncul komunitas anak muda yang melakukan gerakan untuk membangun COVID dengan memanfaatkan teknologi, bikin platform, bikin bantuan. Ini kan gotong royong dalam bentuk lain menurut saya, gitu loh. Ini yang saya maksudkan ketika ada inspirasi seperti itu, tinggal menemukan, oh itu inspirasi mbah-mbahmu dulu seperti ini loh ya. Akhirnya menjadi perkuat gitu loh, terjadi proses encounter of culture gitu. Nah, jadi yang dulunya gotong royong ini sekarang namanya kolaborasi. Misalnya yang kayak gitu-gitu itu. Yang dulunya persatuan itu yang sekarang ini adalah integrasi dalam komunitas. Jadi spirit-spirit yang ada ini gitu ya, tinggal dimaknai, diarahkan dan ditunjukkan jalannya, bahwa supaya dia tidak lepas bahwa ini merasa bahwa ini sesuatu yang baru, ini karya saya, ini enggak, bahwa kamu saya banyak menemukan anak muda ketika dia sudah begitu saja, oh jadi kita ini Pancasila ya Mas, ya Pancasila ya, kamu itu yang kamu lakoni itu Pancasila itu. Oh iya ya, tapi pikir Pancasila itu cuma yang tua-tua aja itu ya. Ini omongan mereka, tidak bisa kita salahkan. Makanya di sini pentingnya kita, begitu ini kita buka klik kesadaran ini, dia kok ketemu kok jalannya. Yang punya subscriber, yang punya viewer yang banyak itu tinggal kita buka kesadarannya, kita tunjukkan rutenya, kita tunjukkan jalannya. Itu yang dulunya nggak tahu Sumpah Pemuda, taunya Sumpah Pemuda hanya apalan di lapangan atau upacara ya Mas. Upacara misalnya Perang Diponegoro, ditanya sejarah apa Dek? Ya sejarah itu Perang Diponegoro yang berlangsung selama 5 menit dan itu setelah adzan maghrib gitu kan. 18.25 sampai 18.30. 5 menit kan, ya Mas. 5 menit itu setelah adzan maghrib gitu, kayak gitu. Nah itu dia nggak mampu memaknai, dia nggak mampu mengambil inspirasi dari situ karena pelajaran sejarah pun hanya diajarkan sekedar kronologi peristiwa, bukan ada pemaknaan di situ gitu. Saya kira anak-anak muda sekarang cukup kreatif dan cukup bagus, tinggal kita telaten nggak untuk menemani dan mengajak mereka untuk mereka ini kan nggak mau kalau digurui, nggak mau kalau diperintah, nggak mau kalau didoktrin. Ya kita bagaimanalah menanamkan doktrin dengan cara yang tidak doktrinatif. Saya menyebutnya undoctriner doktrin. Gitu, jadi pendekatannya itu secara halus Mas ya? Ya komunikatif, ya sih sesuai gaya anak muda lah. Adaptasi baru. Adaptasi baru gitu ya? Betul. Baik, Mas Astro tentunya banyak sekali nilai-nilai yang kita bisa pelajari gitu Jelika ya. Apalagi nanti di segmen berikutnya kita akan tanyakan juga sejauh mana organisasi kepemudaan ini bisa meningkatkan kapasitas pemuda itu sendiri. Apalagi kalau Reska lihat di Instagramnya Jelika gitu ya, aktif membina komunitas sepak bola gitu. Nanti mungkin bisa berbagi cerita dan inspirasi di segmen selanjutnya dan pemirsa tetaplah bersama kami di Perspektif. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Perspektif dengan narasumber kita yang luar biasa di peringatan Hari Sumpah Pemuda. Jelika, banyak sekali nilai-nilai yang sudah disampaikan Mas Astro tadi. Salah satunya adalah pembinaan pemuda itu sendiri. Dan ini Jelika sudah melakukannya langsung gitu dengan masyarakat dengan melakukan pembinaan bagi komunitas sepak bola yang ada di daerahnya Jelika. Bisa berbagi cerita? Jadi sebenarnya kalau di Sumsel sendiri memang sepak bola itu udah menjadi olahraganya rakyat ya. Saya rasa sih se-Indonesia juga sih sebenarnya. Tapi memang Sriwijaya FC sendiri itu punya sejarah
yang pernah berjaya pada masa itu, pernah menjadi juara double winner dan lain sebagainya. Dan sekarang memang seiring perjalanan waktu banyak tim-tim lain yang mungkin sekarang mendominasi, dan semangat itu tapi masih ada di seluruh masyarakat di Sumatera Selatan gitu. Dan saya nggak mau masyarakat di Sumatera Selatan ini, khususnya anak muda itu, kehilangan semangat itu gitu. Jadi itu kenapa saya tergerak untuk membina tim-tim bola ini, karena di Sumatera Selatan sendiri, daerah saya sendiri, sepak bola ini pernah menjadi kebanggaan gitu loh, pernah menjadi double winner, pernah jadi pemenang, pernah menjadi juara gitu. Dan saya mau itu menginspirasi semua anak muda di Sumatera Selatan. Itu kenapa saya aktif dalam kegiatan pembinaan sepak bola gitu. Jadi artinya bahwa dengan organisasi sepak bola ini Jelika yakin bahwa bisa mempersatukan para pemuda tadi begitu? Betul, dan di organisasi sepak bola ini sebenarnya saya mereka sering cerita, Mbak, kita itu bersatu karena agar kita berkumpul, agar ada yang namanya gotong royong gitu, agar apa namanya terhindar dari kegiatan-kegiatan negatif seperti narkoba, seks bebas dan lain sebagainya gitu. Dan itu ada di kesadaran diri mereka sendiri. Nah, ketika itu misalnya tidak disambut baik oleh pemerintah atau orang yang bisa tadi membina atau mengarahkan segala macam, nanti lepas aja gitu. Suatu saat mungkin akan jenuh atau akan begini-begini aja gitu dan nggak akan berkembang gitu. Dan saya mau menjadi fasilitator lah buat mereka semua agar bisa maintain mereka lah, agar mereka konsisten untuk niat baik mereka tadi gitu, semangat mereka tadi gitu. Karena seperti yang dikatakan tadi oleh Mas Dastro bahwa inilah generasi emas Mas Reska yang diuntungkan dengan kemajuan teknologi informasi komunikasi ini. Kalau kita nggak bina tadi, kalau kita nggak mengarahkan segala macam, mereka akan lepas aja gitu, akan tadi menjadi orang yang kosong, yang nggak ada karakter, yang nggak ada arah tujuan, mempergunakan teknologi informasi komunikasi untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Tapi sekalinya itu dipergunakan dengan baik, dibina, dibimbing, mereka akan menjadi generasi emas yang benar-benar emas gitu, benar-benar bagus ke depannya, aset bangsa yang benar-benar luar biasa ke depannya gitu. Jadi artinya bahwa memang berawal dari pembinaan organisasi kepemudaan tadi. Mas Sastro, tentunya Sumpah Pemuda ini kan adalah gabungan dari berbagai organisasi kepemudaan saat itu, Mas Sastro. Kemudian tadi kalau real life-nya gitu ya, kehidupan nyatanya Jelika pun sudah melakukannya. Mungkin Jelika satu dari sekian banyak orang yang peduli gitu terhadap pembinaan organisasi kepemudaan. Seperti apa tanggapannya, Mas Sastro? Ya, memang cara-cara kultural seperti itu menjadi sangat efektif ya, seperti sepak bola atau olahraga, seni. Karena di komunitas-komunitas seperti sepak bola itu semuanya orang yang datang akan happy bareng, enjoy bareng, main bareng, nggak peduli agamanya apa, sukunya apa, status sosialnya apa. Main bola ya main bola aja sehingga happy, fun, enjoy bareng-bareng di situ. Demikian juga komunitas kesenian misalnya. Saya kebetulan bergerak di bidang kesenian. Saya bikin satu komunitas seni, ada beberapa daerah binaan, mulai yang di lereng gunung sampai daerah urban. Ketika mereka berada di seni itu, mereka ya bukan lebur ya, mereka menyatu gitu loh, nggak pernah membedakan ini itu. Begitu main musik, begitu main seni ya enjoy bareng, seneng bareng, fun bareng. Jadi itulah cara-cara yang dilakukan, saya sebut cara kultural untuk merajut keberagaman itu. Nah, generasi muda yang kumpul di sini pada 1928 itu juga sama, yang mengikat mereka adalah sebagai seorang pelajar dari mana-mana yang datang ke sini. Itu mereka bertemu, ada ruang perjumpaan, tumbuh kesadaran, sehingga ada yang Java, yang Sumatera, yang Sekarukun, yang Islameten Bond. Latar belakangnya masing-masing, tetapi diikat oleh satu kesadaran bersama, yaitu apa? Kesadaran untuk menjadi bangsa yang bermartabat, kesadaran untuk menjadi bangsa yang lepas dari penjajahan, yang itu namanya apa ya? Kita belum punya, Indonesia aja. Ya itulah mulai proses kesadaran menyatukan. Nah, ini yang saya sebut dengan cara-cara membangun kesadaran, menyentuh dan menata hati. Ini menjadi penting. Karena sekarang ini hampir bukan nggak ada ya. Kita itu melakukan sesuatu yang kita sentuh bukan hatinya dulu, kepentingannya dulu rata-rata. Padahal justru kalau kepentingannya dulu, begitu kepentingan hilang ya hilang. Tapi kalau hatinya ini akan lebih terajut dengan baik, dengan kuat gitu. Ini orang tua-tua dulu pesannya kan begitu. Sak kuat-kuatnya pagar kawat berduri, lebih kuat pagarnya hati. Gitu. Karena kalau hati ini sudah terpakai, nggak ada pagar kawat berduri dia nggak akan loncat.
Tapi kalau hati nggak tertaut, nggak kita pagari, ya meskipun kawat berduri tinggi, loncat dia, bisa gitu. Nah, inilah strategi membangun kesadaran untuk menata pagar hati ini yang diperlukan sekarang ini. Dan itu perlu sentuhan batin, sentuhan kasih sayang, sentuhan keikhlasan, ketulusan. Itu yang harus dirasakan oleh semua orang. Jadi harus dirasakan semuanya begitu ya. Ya. Nah sekarang kita ke Jelika. Jelika, pandemi COVID-19 ini menjadi ujian yang cukup besar bagi kita semua. Tidak hanya di sektor ekonomi, sosial, bahkan di sektor kepemudaan juga. Banyak sekali misalnya kegiatan-kegiatan kepemudaan yang biasanya dilakukan secara fisik gitu ya, tatap muka langsung, sekarang harus beralih melalui online atau daring itu sendiri. Nah menurut Jelika, apakah dengan adanya transisi dari offline ke online ini bisa mengurangi semangat mereka, terutama untuk berkarya? Pandangan Jelika seperti apa? Seharusnya enggak ya, harusnya mereka lebih challenging lagi sih beradaptasi dengan hal-hal seperti ini gitu, melakukan semuanya secara daring. Justru itu malah harusnya menstimulus mereka ya untuk bisa Kreatif ya? bisa kreatif, untuk bisa memanfaatkan, menunggangi kemajuan teknologi ini untuk hal yang lebih bermanfaat gitu. Makanya saya juga ingin sebenarnya disinilah peran-peran influencer kalau kita sebut zaman sekarang tuh, menginfluence orang-orang tuh. Karena semua kan dilihat sekarang melalui daring, orang lebih banyak melihat dari TV. Jadi saya ingin sekali ke depannya itu influencer-influencer ini lebih memberikan konten yang bermanfaat, yang menginspirasi gitu. Jangan konten kosong aja gitu. Karena sekarang ya semuanya dilihat dari layar kaca sekarang gitu. Apalagi di masa pandemi seperti ini kan, jadi sentuhan langsung itu kurang. Jadi penting bagi kita juga untuk menjadi orang yang membuat konten yang bermanfaat lah untuk sesama, untuk era sekarang. Jadi artinya walaupun beralih dari biasanya kita offline kemudian online, diharapkan tidak mengurangi spirit gitu ya. Untuk kreatif terutama berinteraksi satu sama lain itu sendiri. Mas Sastro, setiap momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda, banyak sekali harapan-harapan yang ditumpukan pada pemuda Indonesia, terutama mempersiapkan pemuda saat ini dan yang akan datang menghadapi Indonesia emas di tahun 2045. Apa nilai-nilai yang perlu disampaikan kepada pemuda Indonesia saat ini? Satu adalah nilai integritas. Integritas, misalnya kayak sekarang, para YouTuber itu kan diikuti banyak orang. Aku kadang ngomong dengan mereka gitu, dan keluhan mereka selalu sama. Mas, saya itu kalau bikin konten, ya saya sih ngerasa ini nggak mutu, nggak ada apa-apanya. Tapi kita upload nggak sampai sekian jam, itu langsung viral dan. Tapi kalau saya bikin konten yang bagus-bagus, yang prestasi gitu, maksudnya minim ya? Itu nggak ada yang tertarik, Mas. Gimana mensiasati begini ini? Dia ngomong gitu. Ya saya bilang nggak apa-apa, saya ngomong gitu. Tetapi kamu jangan hanyut. Bikin agenda, misalnya dari 10 kali YouTube Anda yang tidak bermutu, mohon maaf kamu ngomong gitu. Tetapi digandrungi orang, sisipkan 4 atau 3 yang mutu, meskipun itu tidak digandrungi orang. Nanti lama-lama kan akan menjadi magnet juga. Itu saya ngomong gitu. Tapi kalau 10-10-nya kamu isi begitu, ya kamu nggak punya tanggung jawab kalau seperti itu. Titip aja, kamu kan punya peran, punya posisi, punya pengikut. Ya itu aja kamu manfaatkan. Tanpa harus kamu kehilangan ketika kamu mengupload itu. Titip aja dari 10 konten Anda, titip 3-2 yang betul-betul berbobot. Nanti kan pelan-pelan orang juga akan tertarik. Ya juga ya Mas. Nah itu misalnya salah satunya gitu. Yang kedua, perkaya konten-konten itu dengan itu tadi referensi-referensi. Toh referensi baik itu bisa ditampilkan dengan cara yang menarik juga. Banyak juga kok yang dilihat jutaan orang gitu ya, dengan menampilkan sesuatu yang baik gitu loh. Lagu-lagu religi, Didi Kempot misalnya, itu kan daerah, lagu-lagu daerah ternyata bisa digemari kalau itu semua kalangan suka ambiar gitu ya Mas ya. Sahabat ambiar. Terus teman-teman yang di Sunda misalnya, ada yang namanya Imam Jimbot, pemain kecapi itu. Itu sih dia keliling ke Eropa dan dikagumi banyak orang. Nah, misalnya yang kayak gini-gini ini kita mainstreamingkan gitu ya. Jadi itulah jalan tengahnya seperti itu. Karena kita juga harus menerima juga realitas yang seperti ini, tapi kita tidak boleh hanyut. Nah itu yang saya sebut dengan karakter. Yang kedua yaitu anak muda yang memiliki referensi yang sangat baik, sangat luas, karena ini juga berguna untuk membangun kontennya. Yang ketiga yang diperlukan sekarang itu adalah kolaboratif itu, dan itu disadari betul anak-anak muda sekarang gitu.
Kalau di penelitian itu kan ada 5 karakteristik generasi Z itu. Salah satunya adalah bosenan. Iya. Jadi dia nggak tertarik kerja di satu tempat yang rutin gitu. Kalau dia ada yang bagus dia akan pindah, cepat bosan. Itu salah satunya. Yang kedua itu dia ya itu tadi nggak mau didoktrin. Nah itu perlu dicaranya dan lain-lain itulah ada 3. Saya kira itu Mas yang perlu dilakukan anak muda sekarang ini. Jadi artinya banyak sekali nilai-nilai yang harus kita amalkan ya Mas Sastro, terutama bagi pemuda saat ini. Ya, banyak sekali nilai yang harus diamalkan, tetapi tidak harus semua diamalkan. Sedikit saja diamalkan, konsisten akan bisa berpengaruh baik. Yang penting ada manfaatnya gitu ya Mas Iya. ya. Jelika nih, Nanti keberatan kalau banyak Panjang. Waduh berat banget jadi pemuda ini. Enggak, fun-fun aja, enjoy aja, santai. Jelika kita saat ini berada di tempat yang sejarah gitu ya. Di mana tempat semua pemuda dengan berbagai kalangan gitu ya, etnis, suku, organisasi bersatu gitu, menyatakan persatuan dan kesatuan sebagai pemuda Indonesia. Dalam momentum peringatan Sumpah Pemuda kali ini, pesan apa yang akan disampaikan Jelika untuk pemuda Indonesia? Lebih ke sebenarnya sesimpel mengamalkan Pancasila dengan arti yang sesungguhnya sih. Karena ketika kita sudah mengamalkan Pancasila, mendarah dagingkan Pancasila itu udah lengkap saya rasa poinnya itu. Kelima itu tuh sudah menjadi karakter kita, dengan kita berpegang teguh dengan itu mau pengaruh globalisasi lah apalah gitu. Ketika kita sudah terbiasa untuk mengamalkan Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari, memaknai dalam arti yang sesungguhnya, saya rasa itulah yang akan menjaga generasi bangsa ini ke depannya menjadi Indonesia emas ke depannya gitu. Jadi mengamalkan Pancasila seutuhnya gitu ya. Mas Sastro nih, Pancasila Mas, tadi Mas Sastro juga sempat menyinggung nih, banyak sekali misalnya anak-anak muda Indonesia yang sudah berperilaku dengan nilai-nilai Pancasila, tapi mereka nggak sadar gitu, bahwa mereka telah mengamalkan Pancasila itu sendiri. Sebenarnya apa yang menjadi tantangannya Mas Sastro? Ya satu, pemahaman. Banyak anak muda yang nggak paham terhadap Pancasila karena dikiranya Pancasila itu ya cuma dasar negara, 5 sila itu saja. Karena dia nggak menguasai, nggak memahami nilai, sejarah, spirit yang ada di Pancasila. Makanya ketika dibenturkan deal dengan Islam misalnya, pilih mana Pancasila dengan Islam gitu. Ya kalau saya orang awam pun Pancasila bikinan manusia, Islam bikinan Tuhan, ya langsung ngomong bikinan, ya jelas Islam. Ngapain kamu memperjuangkan Pancasila? Ini kan menurut saya pertanyaan yang salah pertanyaannya. Karena membandingkan Pancasila dengan Islam itu bukan pada tempatnya. Menurut saya, ya kita itu bisa berislam dengan mengamalkan Pancasila. Justru kita bisa menjadi orang Islam yang baik kalau kita mengamalkan Pancasila secara baik. Jadi nggak usah dikontradiksikan. Jadi itu bukan pertanyaan ya Mas, itu pilihan. bukan pertanyaan, itu provokasi menurut saya. Jadi kalau Anda mau menjadi orang Islam yang baik, amalkan Pancasila. Mesti Anda jadi orang Islam yang baik. Ada seorang kiai yang namanya Kiai Kiai Abdul Hamid Kajuran, dia waktu ditanya, gimana Pancasila dengan Islam? Loh, ngapain dibeda-bedain? Wong kamu itu justru bisa menjadi orang Islam yang baik kalau mengamalkan Pancasila. Nggak usah 5 kalau keberatan. 2 saja kamu amalkan secara konsisten, kamu udah jadi wali. Yaitu sila ketuhanan dan sila kemanusiaan. Begitu, karena kamu menjalankan sila kemanusiaan dan ketuhanan secara konsisten, kamu mesti bisa bersatu, kamu mesti bisa bermusyawarah, kamu mesti bisa mewujudkan keadilan. Itu dan itu semuanya ajaran Islam, ngapain dibentur-benturkan. Nah karena saking nggak ngertinya begini, akhirnya begitu dibandingkan, wah ya Islam hebat ya, berarti ngapain kita Pancasila Islam saja. Loh, padahal kita ini bisa jadi orang Islam yang baik kalau kita menjalankan Pancasila ini secara baik, misalnya seperti itu. Jadi artinya bahwa pemuda Indonesia saat ini juga harus betul-betul menjadi pribadi yang teliti juga gitu Mas ya, jangan sampai kritis. Ketika ada hal-hal yang berkaitan yang tidak sesuai dengan norma kemudian langsung dimasukkan dalam pikiran kita itu sendiri begitu ya. Harus kritis, tapi jangan takut wah kalau kritis nanti dibawa ke UGD Mas. itu bahaya gitu ya. Jelika, di segmen terakhir ini semangat apa yang akan diberikan kepada pemuda Indonesia? Semangat persatuan sih ya pasti. Jadi jangan sampai pemuda di Indonesia ini terpecah belah dengan isu-isu yang mungkin dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Percayalah bahwa perjuangan bangsa Indonesia ini dimulai dari pemuda gitu, bukan hanya dari orang tua. Jadi jangan abaikan persatuan itu dari sekarang gitu. Jadi persatuan itu tuh milik seluruh masyarakat Indonesia gitu, nggak harus yang tua-tua. Jadi
masyarakat yang muda-muda ini, pemuda ini harus memperjuangkan persatuan Indonesia itu. Jadi harus memperjuangkan persatuan Indonesia. Mas Sastro, semangat apa? Pemuda Semangat Indonesia. berbagi, peduli, kreatif. Jadi berbagi, peduli, kreatif. kreatif. Karena Jadi 3 ini menjadi basicnya, Mas ya? Iya, karena ini yang bisa membuat orang bersatu. Ini yang membuat orang untuk bermusyawarah. Jadi Anda harus peduli, care pada sesamanya, kepada saudaranya. Jangan hanya peduli terus tapi berbagi juga ke mereka, gitu. Peduli, berbagi, dan kreatif. Kamu peduli berbagi nggak kreatif ya sama aja nanti kamu jadi menurut saya ini yang terpenting yang harus dilakukan anak muda sekarang itu. Baik. Dalam konteks merawat, menjaga kebinekaan dan keindonesiaan ini. Terima kasih Mas Ngatawi Alsastro, Kepala Makara Art Center Universitas Indonesia sekaligus budayawan atas ide-ide dan juga inspirasi yang sudah berbagi bersama kita para pemuda Indonesia. Dan juga terima kasih untuk Jelika Maharani, anggota DPD dan MPR RI yang luar biasa sekali. Mudah-mudahan energi positif yang kita berikan di sore hari ini bisa menginspirasi pemuda Indonesia, bahwa perjuangan Sumpah Pemuda ini menjadi inspirasi kita untuk membangun Indonesia yang lebih baik lagi. Saya Reska Herlambang, terima kasih dan sampai jumpa.